Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang Kitabul Janaiz, pembahasan tentang jenazah. Pada pertemuan lalu kita telah memulai pembahasan ini berkaitan dengan perkara sebelum kematian, yaitu dianjurkan, disunnahkan bagi kita yang masih hidup untuk banyak mengingat kematian, karena hal itu akan memotivasi kita untuk semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pembahasan malam hari ini masih berkaitan perkara-perkara sebelum kematian, yaitu berkaitan ketika seseorang sakit. Ya, jadi apa saja yang perlu diperhatikan oleh seseorang yang sedang sakit. Nah, itu pembahasan kita malam hari ini insyaallah. Tadi kita sebutkan bahwasanya pembahasan malam hari ini adalah tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang sakit. Ya, jadi belum meninggal lagi nih. Ya, masih muqaddimah sebelum seseorang meninggal. Jadi ada beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang sakit. Yang pertama adalah bersikap ridha, sabar, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ulangi, jadi hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang sakit adalah bersikap ridha, sabar, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan hal ini, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. "Inna amrahu kullahu khair." Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik. "Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang mukmin. Jadi ada kekhususan bagi orang yang mukmin,
yang mana seluruh urusannya itu baik. Nah, disebutkan dua urusan di sini. Pertama, in asabathu sarra'u syakara. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia pun bersyukur. Diberikan kenikmatan, ya, keutamaan, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Maka kalau seandainya ketika seseorang diberi kenikmatan, kesenangan, lantas dia tidak bersyukur, maka bukan kebaikan bagi dia. Ya. Nah, kapan nikmat itu menjadi kebaikan bagi kita? Ketika kita mensyukurinya. Ya. Dan berbicara tentang syukur, kita tahu bagaimana mensyukuri sebuah nikmat, yaitu menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila dia diberi kesenangan, diberi kenikmatan, maka dia bersyukur, dan itulah yang baik bagi dia. Kemudian perkara yang kedua, wa in asabathu darra'u. Adapun apabila dia ditimpa kesusahan seperti sakit, kekurangan harta, kesedihan, dan seterusnya, apa yang dia lakukan? Sabara, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dia. Maka kalau seseorang ditimpa musibah lantas dia tidak sabar, maka bukan suatu kebaikan bagi dia. Begitu juga Nabi SAW bersabda, ya, berkaitan tentang berbaik sangka kepada Allah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal melainkan ia selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika dia ditimpa sakit, mungkin sakitnya parah, maka dalam hal atau kondisi seperti ini dia dituntut untuk apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbaik sangka kepada Allah ketika kita sakit itu gimana maksudnya? Banyak ya bentuk berbaik sangka kepada Allah, yaitu dengan cara meyakini bahwa di balik setiap musibah, setiap sakit yang dia terima itu ada hikmah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi, jadi maksud berbuat atau berprasangka baik kepada Allah, meyakini bahwasanya di balik musibah yang dia derita, penyakit yang dia derita, ada hikmah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Itu adalah bentuk apa? Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita pikir-pikir, di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sakit atau menguji kita dengan penyakit, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghapus dosa kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghapus dosa kita di masa lalu, maka Allah pun beri penyakit kepada kita, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kelelahan, lapah, tidak pula penyakit, tidak pula kesusahan, tidak pula kesedihan, tidak pula gangguan, tidak pula kegundahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan hal tersebut. Jadi perkara yang menyusahkan seorang muslim itu merupakan wasilah atau cara Allah menghapus dosa seorang hamba.
Maka setiap kita mengalami kesusahan, kesakitan, ya, maka berbaik sangka saja kepada Allah, semoga dengan itu Allah menghapus dosa-dosa kita. Baik. Kemudian bisa jadi hikmah Allah memberikan kita sakit. Ya, Allah ingin memberikan peluang kepada kita untuk apa? Mendekatkan diri kepadanya, atau sebagai wasilah untuk introspeksi diri. Ya. Jadi bisa jadi ketika kita sehat, kita tersibukkan dengan dunia, lalai untuk mengingat Allah, maka Allah ingin menegur kita. Bagaimana caranya? Yaitu membuat kita sakit, ya. Yang akhirnya dengan sakit tersebut, ya, kita akhirnya sadar bahwasanya selama ini kita lalai kepada Allah, lalai untuk mengingat Allah. Maka dengan itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sakit kepada kita, ya, untuk melatih jiwa kita untuk bisa bersabar. Melatih jiwa agar bisa bersabar, ya, istilahnya meningkatkan kesabaran kita. Bisa jadi ketika sehat misalnya, kita adalah pribadi yang kurang sabar orangnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun menimpakan kepada kita penyakit, ya, yang mungkin penyakitnya agak parah. Pertama-pertama mungkin tidak sabar, tapi lama-lama dia akan berlatih untuk bisa bersabar menghadapinya. Maka dengan hal itu dia tertempa menjadi jiwa yang penyabar. Kemudian bisa jadi hikmahnya Allah memberikan kita penyakit, ya, untuk mencegah kita dari mengalami keburukan yang lebih besar, ya. Betapa banyak kisah, ya, orang-orang yang gagal berangkat, misalnya naik pesawat gitu, ya. Gagal berangkatnya apa? Karena dia sakit misalnya. Qadarullah ternyata pesawat yang bakal dia naikin itu kecelakaan misalnya. Maka Allah menyelamatkan dia disebabkan karena sakit yang dia alami, bisa jadi. Artinya ini diantara bentuk yang bisa jadi hikmah kenapa Allah membuat kita sakit. Begitu juga bisa meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang sakit, biasanya apa yang dilakukan ketika orang sakit? Berusaha untuk mencari obat, ya. Dan dia akan berikhtiar mencari obat, dan dia akhirnya menyadari bahwasanya dari dia ikhtiar mencari obat tersebut, maka muncullah nanti sikap tawakal. Dan yang namanya tawakal itu memang harus dengan cara berikhtiar terlebih dahulu, ya. Jadi tawakal tidak menafikan ikhtiar, jadi menumbuhkan sikap tawakal kita kepada Allah. Atau bisa jadi hikmahnya adalah pahala yang melimpah yang akan dia dapatkan, apalagi dia menghadapinya dengan penuh kesabaran, ya. Dan kita mengetahui pahala orang yang bersabar itu sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi pahala orang yang bersabar itu luar biasa besarnya, bahkan disebutkan tiada batas. Begitu juga ayat yang sering kita dengar, wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja namanya. Artinya apa? Sesungguhnya kami adalah milik Allah
dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Apa balasan bagi mereka ya yang ketika ditimpa musibah kemudian mereka mengucapkan istirja dan mereka bersabar? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dari rahmat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Intinya pahala orang yang bersabar dalam menghadapi ujian itu melimpah banyak ya, bahkan disebutkan tadi tanpa batas. Baik, maka orang yang diberikan musibah berupa sakit misalnya dan dia bersabar, maka itu kesempatan bagi dia untuk ya mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Baik. Atau bisa jadi di antara hikmah seseorang diberikan penyakit oleh Allah agar dia bisa mensyukuri nikmat sehat yang lalu. Baik, banyak di antara kita Pak, ketika kita sehat, kita lalai bahwasanya kita sekarang berada dalam keadaan nikmat ya, atau diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang sehat itu cenderung lalai untuk mensyukuri nikmat sehat tersebut. Kapan dia merasa ya nikmat sehat tersebut? Kalau sudah sakit. Ya. Maka ketika Allah menguji kita dengan sakit, maka Allah ingin menyadarkan kita bahwasanya selama ini Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan. Dan memang biasanya nikmat sehat itu hanya bisa dirasakan, atau kebanyakan yang bisa merasakannya adalah orang-orang yang sakit. Makanya ada pepatah Arab yang menyatakan as-sihhatu taj. Kesehatan itu adalah tajun. Ada yang tahu artinya tajun? Mahkota. Ala ru'usil asihha. Di atas kepala orang-orang sehat. Ya. La yarahu illal marda. Yang tidak ada yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali siapa? Orang-orang sakit. Nah, itu ibarat kesehatan. Ya, sebagaimana raja, dia tidak bisa melihat mahkotanya, ya. Kayak gitu hilang mahkotanya. Ya, siapa yang melihatnya? Rakyatnya. Begitu juga kesehatan. Ya. Dia ibarat mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat, tapi tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Baik, intinya ya, jadi poin yang pertama, ketika seseorang sakit ya dituntut untuk bersikap ridha dan sabar dengan apa yang menimpanya, dan tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam masalah ini ulama menyatakan bahwasanya makruh hukumnya bagi orang yang sakit untuk mengeluarkan suara rintihan kesakitan, yang istilahnya dalam bahasa Arab itu anin. Ya, anin itu artinya rintihan kesakitan. Rintihan kesakitan itu gimana? Aduh, gitu kan. Meringis, merintih. Hanya saja perlu kita ketahui bahwasanya rintihan kesakitan itu ada dua kondisi. Rintihan kesakitan itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama masih bisa dikontrol. Artinya bisa saja kita tidak merintih. Contoh, ada orang sakit gigi. Baik, sakit gigi itu bisa berdiam kada? Bisa sebetulnya. Ya, cuman kan kadang ya dia sengaja mengeluarkan suara rintihan, aduh, ya kan gitu. Kemana-mana aduh, bahkan sampai tertangis. Padahal bisa ditahan nggak suara itu? Bisa. Ya, walaupun dia menahan kesakitan, tapi bisa tanpa ada suara. Maka kalau dia mengeluarkan suara itu, maka hukumnya adalah makruh. Ya, seolah-olah hal ini menunjukkan ketidaksabaran dia dengan apa yang sedang dia timpa atau yang sesuatu yang menimpanya. Ya, jadi kalau masih bisa dikontrol, maka diam saja,
tidak usah dikeluarkan suaranya karena hukumnya makruh. Adapun kondisi yang kedua yang tidak bisa dikontrol, ya, yang mana dia secara otomatis mengeluarkan suara itu. Contoh adalah karena mungkin sangat sakit, ya. Misalnya seorang ibu ketika melahirkan anak, itu kan sakit dan wajar bagi wanita bahkan mungkin berteriak. Maka ini tidak bisa dikontrol oleh dia, maka tidak makruh hukumnya. Ya, atau misalnya seorang mengalami patah tulang yang parah misalnya, ya, sangat sakit sehingga tanpa sadar dia mengeluarkan suara rintihan ini, maka ini bukan yang dimaksud. Yang dimakruhkan adalah yang bisa dia kontrol tetapi tetap dia keluarkan suaranya, maka ini hukumnya makruh. Baik. Maka ini adalah hal yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang sakit. Yang kedua, senantiasa dalam keadaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa dalam keadaan takut dan harap kepada Allah. Istilahnya apa itu? Takut apa? Khauf. Harap, roja. Nah, jadi ketika seorang sakit, apalagi sakit yang sangat parah, ya, maka dia hadirkan rasa khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf, takut, maksudnya apa? Takut kepada siksaan Allah atas dosa-dosanya. Ini aku nih sebentar lagi mati istilahnya, ya. Maka dia takut jangan-jangan Allah akan menyiksa aku terhadap dosa-dosa yang aku lakukan. Dia hadirkan rasa itu. Tapi juga jangan lupa untuk berharap, ya, yang mana dia selalu mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan semoga Allah memasukkan dia ke dalam surganya. Makanya dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah menjenguk seorang pemuda yang tengah menghadapi kematiannya, ya, sudah menjelang kematian. Maka beliau bertanya kepada pemuda tadi, apa yang sedang engkau rasakan? Maka pemuda itu menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya saya benar-benar berharap kepada Allah, raja, ya, dan sesungguhnya aku takut atas dosa-dosaku. Maka apa kata Nabi SAW? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidak akan bersatu di dalam hati seorang hamba kedua hal ini, yaitu takut dan harap tadi, dalam keadaan seperti ini, yaitu ke dalam keadaan sekarat seperti ini, melainkan Allah akan merealisasikan harapannya dan memberikan rasa aman dari apa yang ditakutinya. Maka ini fadilah, keutamaan menghadirkan rasa khauf dan raja ketika seseorang akan meninggal dunia. Baik, ini adalah perkara yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga, jangan mengharap kematian. Baik. Perkara yang ketiga, jangan mengharap kematian. Jadi separah apapun penyakit yang diderita oleh seseorang, maka jangan sekali-kali dia mengharapkan kematian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk paman beliau, yaitu Al-Abbas, ya, ketika beliau mengerang kesakitan, ya, karena saking sakitnya sampai-sampai Abbas itu mengharap kematian. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya am, wahai pamanku, la tatamannal maut, janganlah engkau mengharapkan kematian. Fa in kunta muhsinan fa in tuakhkhara tazdadu ihsanan ila ihsanika khairun laka. Karena sesungguhnya jika engkau seorang yang baik,
lalu diberi penangguhan, ya, misalnya engkau bisa menambah kebaikanmu, maka itu baik bagimu. Ya, kalau kita adalah orang yang baik, ya, dan masih diberikan umur, maka kita bisa menambah kebaikan yang lain. Ya, dan itu baik bagi kita. Kemudian kata Nabi, wa in kuntam musian fa in tuakhkhara tasta'tib min isaatika khairun laka. Adapun jika engkau adalah seorang yang banyak berbuat buruk, lalu diberi penangguhan, lantas engkau berhenti dari perbuatan buruk itu, kemudian bertaubat, maka itu pun baik bagimu. Ya, baik bagi orang yang buruk diberi penangguhan, maka itu kesempatan bagi dia untuk bertaubat. Maka itu juga baik bagi kita. Fala tatamannal maut, maka janganlah engkau mengharapkan kematian. Begitu juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyah, innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluh wa innahu la yazidul mu'min umuruhu illa khairan. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian, dan janganlah ia memohonnya sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya. Kalau sudah meninggal tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ya, maka kalau sakit jangan berharap mati. Ya, karena kalau masih hidup bisa beramal, kalau sudah mati terputus amalan. Dan sesungguhnya umur seorang mukmin itu tidak akan bertambah kecuali dalam kebaikan. Baik. Begitu juga dalam riwayat yang lain, ya, dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram hadis yang kedua. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin yanzilu bih. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena derita yang menimpanya. Fa in kana labudda mutamanniyan, jika memang harus demikian, falyaqul, maka katakanlah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku apabila kematian itu baik bagiku. Artinya kalau ternyata memang harus juga meminta kematian, maka doa seperti ini. Ya, kalau hidup itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Tapi kalau ternyata kematian itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Tapi jangan langsung minta, ya Allah matikanlah aku. Enggak. Itu hukum asalnya tidak diperbolehkan. Baik, jadi para ulama menjelaskan hukum asal seseorang tidak boleh mengharapkan kematian kecuali pada dua kondisi. Ya, nah jadi hukum asal nggak boleh minta mati kecuali dalam dua kondisi, yang mana seorang dibolehkan untuk berharap kematian. Kondisi pertama, khawatir fitnah. Ya, fitnah di sini adalah fitnah dalam masalah agama. Artinya jika fitnah telah menyebar, maka seorang muslim itu dibolehkan untuk berdoa agar dirinya meninggal dunia, karena khawatir bisa tertimpa fitnah tersebut. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, apabila engkau menghendaki fitnah menimpa hamba-hambamu, maka cabutlah nyawaku, ya, dalam keadaan tidak terfitnah. Jadi kalau sudah sangat menyebar fitnah itu yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad dari agamanya misalnya, maka tidak mengapa seorang berharap kematian. Ingat, berharap kematian bukan bunuh diri ya. Ini jangan disalahpahami.
Jadi berharap kematian artinya memohon kepada Allah agar dimatikan. Baik, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah memohon mati syahid. Memohon mati syahid. Ya, jadi memohon kepada Allah supaya bisa mati syahid, ya. Dan mati syahid, ya memang secara lahiriah itu dia meninggal, nyawanya dicabut, ya. Cuman pada hakikatnya dia dalam kehidupan yang mana diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berharap mati syahid, apalagi dalam medan pertempuran, itu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Makanya kalau kita melihat ke sirah Nabi dalam perang Uhud, ada dua orang sahabat. Yang pertama adalah Abdullah bin Jahash. Ya, ada Abdullah bin Jahash, itu saudaranya siapa? Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash itu siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupu Nabi. Jadi kalau ditanya istri Nabi yang sekaligus sepupu Nabi itu siapa? Zainab bintu Jahash. Karena Zainab ini putri dari Umaymah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaranya Abdullah bin Jahash itu ikut dalam perang Uhud. Kemudian ada sahabat yang lain yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Maka dua orang ini saling berbicara di antara mereka. Ya, jadi salah seorang di antara mereka mengajak kawannya untuk berdoa kepada Allah. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang hebat dalam berperang, yang kuat, tebasannya istilahnya kan, artinya hebat itu kan." Jadi berharap bertemu dengan musuh yang hebat, ya, tetapi dia berharap aku bisa mengalahkannya. Itu doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun Abdullah bin Jahash, apa yang dia doakan? Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang sangat hebat, yang sangat kuat, ya, agar dia bisa membunuhku, ya, agar dia bisa memotong hidungku dan telingaku, ya. Dan akhirnya dua-duanya doa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Jahash itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya Abdullah bin Jahash ini dikenal dengan Al-Mujadda', ya, orang yang terpotong hidungnya dan telinganya, karena memang dipotong oleh orang-orang musyrik. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya Abdullah bin Jahash itu berharap agar bisa terbunuh di medan peperangan, ya. Maka di sini kita mengetahui boleh seseorang, ya, bercita-cita, berangan-angan, berharap agar bisa mati syahid, dan ini tidak masalah. Baik, jadi hukum asal mengharap kematian itu tidak diperbolehkan kecuali dalam kedua kondisi yang tadi kita sebutkan. Baik, yang keempat, segera tunaikan kewajiban yang masih tertunda. Segera tunaikan kewajiban yang masih tertunda. Contoh kewajiban yang tertunda di sini misalnya hutang. Maka kalau punya hutang segera dilunasi, apalagi sudah sakit-sakitan awak, ya. Sudah sakit, ya, maka kalau punya uangnya maka segera dilunasi, jangan ditunda. Kalau ada harta orang yang kita ambil, ya, dengan kezaliman, maka segera dikembalikan. Ada kehormatan orang yang lain yang kita rusak, maka segera kita minta halal kepada orang tersebut, ya. Atau secara umum kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, maka segera minta dihalalkan, ya. Jangan sampai perkara ini terbawa kemana? Ke akhirat kelak, ya. Menyelesaikan urusan di dunia itu seberat apapun itu masih jauh lebih ringan daripada nanti berurusan di akhirat. Karena yang di akhirat itu cuma ada pahala dan
dosa. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda berkaitan tentang orang yang muflis, ya, apa orang yang bangkrut, dan antum sendiri pernah mendengar hal ini, ya, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyatahallalhu ilaihi qabla an ya'tiya yaumal qiyamah la yuqbalu fihi dinarun wala dirham. Barang siapa yang pada dirinya terdapat kezaliman pada saudaranya, baik pada kehormatannya atau hartanya, hendaklah ia mengembalikannya sebelum tiba hari kiamat, yaitu hari ketika tidak diterima lagi dinar ataupun dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu wa u'tiya sahibahu. Jika ia memiliki amal saleh, maka amal itu akan diambil darinya dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Wa illam yakun lahu amalun salih ukhidha min sayyiati sahibihi fahumilat alaihi. Adapun jika ia tidak memiliki amal saleh, maka dosa-dosa orang itu, orang yang dia zalimi, akan diambil dan diberikan atau dibebankan kepada dia. Maka tidak ada pilihan lain kecuali neraka. Baik. Dan itulah orang-orang yang benar-benar muflis, orang-orang yang benar-benar bangkrut. Ini bangkrut hakiki. Kalau kita bangkrut di dunia, masih ada kesempatan untuk bekerja lagi, mengumpulkan uang lagi, bisa bangkit lagi. Tapi kalau sudah bangkrutnya di akhirat, kayak apa? Kan ada lagi kesempatan untuk beramal. Ya, maka inilah yang bujur-bujur yang disebut dengan muflis atau orang yang bangkrut. Ya. Maka hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita. Ya, maka sebelum kita mati, selesaikan itu semua. Jangan sampai urusannya dibawa ke akhirat, ya. Baik. Maka dalam hal ini juga kita ingin mengingatkan bahwasanya janganlah seseorang bermudah-mudah dalam masalah hutang. Sekali lagi, janganlah seseorang bermudah-mudah dalam masalah berhutang. Kalau tidak perlu berhutang atau bukan dalam keadaan terdesak, maka jangan berhutang. Ingin beli sesuatu, sebenarnya sesuatu itu tidak terlalu urgen, maka tunggu sampai kita punya duitnya baru beli. Jangan berhutang. Baik, karena yang namanya hutang itu bisa menjadi siksaan bagi seseorang bahkan ketika dia masih hidup, ya. Karena hutang pusing, tidak tenang, dikejar-kejar, ya, dan seterusnya, tidak tenang hidupnya. Dan bisa jadi itu menjadi sebab siksaan dia di kuburan nanti. Hutang itu bisa menjadi sebab seseorang disiksa di kuburannya. Makanya ada sebuah hadis yang cukup panjang dari Jabir radhiyallahu an, disebutkan telah meninggal seorang laki-laki, kami memandikannya, memberi wewangian padanya, lalu kami mengkafaninya. Kemudian kami membawanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disalatkan. Maka kami pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau akan menyalatkannya? Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia memiliki hutang? Maka mereka menjawab, ya, dia memiliki hutang sebanyak 2 dinar. Maka beliau pun berpaling, tidak mau mensalatkan orang tersebut. Lalu datanglah sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu an, berkata bahwasanya, wahai Rasulullah, 2 dinar itu aku yang menanggungnya. Baik. Maka Nabi pun memastikan kepada Abu Qatadah, apakah benar-benar engkau menanggung hutangnya, yang mana mayit terbebas darinya? Maka Abu Qatadah mengatakan iya. Maka setelah itu Nabi pun mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian hari berikutnya Nabi mendatangi Abu Qatadah. Wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar, sudah dibayar belum?
wahai Rasulullah, baru kemarin dia meninggal. Ya, artinya nanti saja untuk dilunasi. Ya, maka datang lagi hari besoknya, ditanya lagi, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu, apakah sudah engkau lunasi? Akhirnya, ya, karena terus didatangi oleh Rasulullah, akhirnya Abu Qatadah pun membayar 2 dinar tersebut. Ya, maka Rasulullah pun mengatakan, al-ana baradat alaihi jilduhu, sekarang barulah dingin kulitnya. Sekarang barulah dingin kulitnya, berarti sebelumnya panas. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya hutang itu bisa menjadi siksaan seseorang di kuburannya. Ya, oleh karena itu, kalau misalnya ada ahli waris, ya, atau ada seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan hutang, ya, jadi ada harta warisannya dan ada hutangnya. Sebelum membagikan harta warisan wajib apa? Membayarkan hutangnya, ya. Jangan kain hajigin bayar hutangnya, kasihan ayahnya, ya. Karena sebagian anak atau sebagian ahli waris berpikir begini, dah nanti aja membayarkan hutang, kita kembangkan dulu hartanya, kalau sudah banyak baru kita bayar hutangnya. Maka ini enggak boleh, ya, harus yang pertama kali dibayarkan hutangnya, karena itu hak mayit, ya. Harta tersebut belum berpindah kepada ahli waris kecuali setelah dibayarkan hutang mayit. Ya, walaupun ternyata hutang tersebut menghabiskan harta warisan, maka tidak mengapa, ya, karena itu masih hak mayit. Jadi sekali lagi tidak boleh seseorang, ya, atau ahli waris menunda pembayaran hutang ayah mereka, ya, karena itu bisa menjadi siksaan bagi dia di kuburannya. Baik, berkaitan tentang masalah hutang, insyaallah kita lanjutkan lagi setelah salat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi kita sebutkan bahwasanya seseorang hendaklah dia jangan berhutang kecuali dalam kondisi yang sangat terdesak. Karena yang namanya hutang itu bisa menjadi sebab siksaan bagi dia ketika masih hidup di dunia maupun ketika di kuburannya. Terlebih lagi bisa menjadi siksa bagi dia di akhirat kelak. Dan Nabi SAW dalam masalah hutang pernah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung pada utangnya sampai dilunaskan untuknya. Maka ada beberapa penjelasan para ulama tentang tergantung pada utangnya. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya maksudnya terhalang dari mendapatkan kenikmatan. Ada juga yang mengatakan terhalang dari mendapatkan kedudukan tinggi di akhirat. Ya, makanya bahkan orang yang mati syahid itu bisa terhalang dari kenikmatan disebabkan karena hutang. Makanya Nabi SAW bersabda, yughfaru lisyahidi kulla dzambin illa ad-dain. Seluruh dosa orang mati syahid itu diampuni kecuali hutang. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang mati syahid itu diampuni dosanya berkaitan dengan hak Allah. Ya, tetapi apabila berkaitan dengan hak manusia, contohnya adalah hutang, maka itu tidak diampuni.
sampai dibayarkan hutang tersebut. Maka kembali kepada ahli waris, kalau ternyata mayit memiliki harta, wajib dibayarkan hutang terlebih dahulu. Bagaimana kalau tidak ada hartanya? Apakah wajib bagi ahli waris untuk membayarkan hutang ayahnya dari kantong mereka? Maka jawabannya tidak wajib. Hanya saja kalau dia bayarkan maka itu termasuk bakti ya kepada orang tua. Ya, jadi kalau secara hukum apakah dia wajib membayarkan hutang ayahnya dari kantong dia sendiri, maka jawabannya tidak, tapi mustahab, dan ini termasuk bakti kepada orang tua. Nah, kalau dia tidak mampu langsung membayar hutang tersebut, maka boleh dia wasiatkan kepada anaknya untuk membayarkan hutang tersebut. Makanya Abdullah bin Haram itu ayahnya dari sahabat yang mulia Jabir. Jabir siapa namanya? Jabir bin Abdullah. Nah, Abdullah ini namanya Abdullah bin Haram. Ketika dia ingin pergi ke perang Uhud, di malam harinya dia berwasiat kepada anaknya yaitu Jabir. Dia mengatakan, "Wahai Jabir, tidaklah aku melihat diriku ini melainkan sebagai orang yang bakal terbunuh di kalangan sahabat Nabi SAW, yaitu besok hari pada perang Uhud. Sungguh aku tidak meninggalkan setelahku yang lebih mulia dari dirimu selain Rasulullah. Sesungguhnya aku ini memiliki hutang, maka lunasilah dan berpesanlah kebaikan atau berbuatlah kebaikan kepada saudari-saudarimu." Baik, dan ternyata di esok harinya benar-benar Abdullah bin Haram pun terbunuh dalam perang Uhud. Maka di sini boleh bagi seorang untuk berwasiat kepada anaknya, nanti kalau aku mati tolong bayarkan hutangku. Ini yang sebagaimana yang dilakukan oleh ayahnya Jabir kepada Jabir. Dan ketahuilah bahwasanya Jabir bin Abdullah itu punya banyak saudari kecil-kecil, perempuan semuanya. Ada yang menyebutkan 9 adiknya, ya, dan dia satu-satunya laki-laki. Makanya ketika menikah Jabir itu memilih janda, bukan gadis. Nabi SAW bertanya kepada Jabir, "Wahai Jabir, engkau telah menikah, siapa yang kau nikahi, gadis atau janda?" Maka ada Jabir, "Aku menikahi janda." Maka Rasulullah pun bertanya, "Kenapa engkau tidak nikahi gadis? Yang mana engkau bisa mencumbuinya dan dia mencumbuimu, bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu?" Maka kata Jabir, alasannya apa? Adik-adiknya banyak, sementara dia memerlukan seorang wanita yang keibuan yang bisa merawat adik-adiknya. Ya, akhirnya dia nikahi janda. Oh, ini kan pengorbanan seorang kakak ya. Aku nikahi janda demi adik-adikku. Baik, kembali ke masalah kita. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin sampaikan, kalau tidak ada kondisi darurat, maka hindari yang namanya berhutang. Hidup itu lebih tenang tanpa adanya hutang. Baik, kalau ternyata terpaksa berhutang juga, maka ketika berhutang, maka niatkan dia akan melunasinya. Itu penting. Niatkan ketika berhutang ya untuk nanti melunasinya. Ya, karena sebagian orang kan dari awal berhutang sudah niatnya kada perlu dilunasi. Niatnya sudah ada, hendak ada melunasi. Dan ada orang tipe seperti itu, mudah mengambil hutang, tidak ada kepikiran untuk melunasi. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa mengambil harta manusia dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan melunasinya. Melunasi di sini bisa membantunya untuk melunasinya, atau maksudnya ketika dia mati dan tidak sempat untuk melunasi hutangnya, maka pada hari kiamat Allah yang akan membayar hutangnya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah.
Dan barang siapa mengambil harta tersebut dengan niat untuk merusaknya, maksudnya tidak mengembalikannya, maka Allah akan membinasakan hartanya dan membinasakan dirinya. Dan di antara tanda-tanda seseorang berniat melunasi hutang, begitu ada duitnya langsung dia bayari. Kalau ternyata tidak cukup, maka pasti dia akan cicil walaupun sedikit demi sedikit, ya. Misalnya sebulan ini mampunya cuma bayar 100.000, maka langsung dia serahkan. Kan orang yang menghutangi merasa nyaman nih. Ini bakal dibayari aja tuh. Ya, sebagian orang sebulan berlewat, reda muncul 2 bulan, 3 bulan, maka hutangnya banyak, misalnya dicicil sedikit-sedikit aja kadeda, sampai hilang harapan ya dari orang yang menghutangi bahwasanya dia akan bayar hutangnya. Dan ini banyak kejadian masalah seperti ini. Maka kalau kita beneran berniat untuk membayari hutang, setiap ada uang walaupun sedikit maka kita setorkan. Yang itu membuat orang yang menghutangi pun merasa aman, bahwasanya orang ini bakal membayari haja hutangnya. Bahkan kalau sudah seperti itu, terkadang sisa tinggal sedikit, maksudnya dibiarkan saja, diberikan saja. Tapi kalau sama sekali tidak ada nyetor, ya, orang yang menghutangi pun kesal jadinya, ya. Akhirnya dia berpikir, ya mending kada usah dihutangi dulu, nyesal akhirnya orang menghutangi. Kan banyak seperti itu. Nah, jadi ada orang yang tidak berniat melunasi, kada ada kabar misalnya kan, ya, ditagih malah marah-marah, kadang nomor telepon diganti, kan ada yang seperti itu. Maka orang yang seperti ini, ya, dia akan tersiksa di dunia maupun di akhirat. Makanya Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi dain, ya, barang siapa yang meninggal dunia sementara ia masih menanggung hutang, ya, falaisa samma dinarun wala dirham, maka di sana di akhirat kelak tidak ada lagi dinar dan dirham, walakin nahal hasanatu wasayyiat, tetapi yang ada hanya kebaikan dan keburukan. Itu bayarannya nanti pada hari kiamat, ya. Tapi kalau sudah ada niat ingin membayar hutang tadi, kalau ternyata qadarullah dia tidak bisa membayar hutang, maka Allah yang akan membayarkannya. Kalau kadada, maka kebaikannya akan diambil. Itu cara membayari hutang ketika di akhirat. Baik. Nah, ini yang keempat, ya. Yang kelima, hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang sakit, segera menulis surat wasiat. Segera menulis surat wasiat. Baik. Apalagi wasiat tersebut ketika berkaitan dengan hak-hak manusia. Jadi bisa jadi seorang punya hutang, ya, dari orang lain dan tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Maka di antara wasiat yang wajib itu adalah wasiat yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Maka dalam hal ini wajib dia nulis wasiat. Nanti kalau aku mati tolong bayarkan hutangnya. Artinya kalau dia tidak bisa menyampaikannya kepada anaknya secara langsung dengan lisan, maka setidaknya dengan tulisan. Baik. Makanya Nabi SAW bersabda, tidak benar bagi seorang muslim yang masih bertahan hidup selama 2 malam sementara ia memiliki sesuatu yang hendak ia wasiatkan, ada hak-hak orang nih, ya, maka wajib dia menuliskan wasiat, ya, melainkan surat wasiatnya telah tertulis di dekat kepalanya, ya. Makanya Ibnu Umar berkata, tidak ada satu malam pun berlalu dariku sejak aku mendengar Rasulullah menyampaikan hal itu, melainkan aku sudah menyiapkan surat wasiatku. Baik. Nah, ini berkaitan dengan hak-hak orang lain. Atau wasiat, ya, yang mana pesan kepada anak-anak. Baik. Sebelumnya wasiat itu ada 2 macam, ya. Wasiat itu ada 2 macam. Ada wasiat pesan moral. Wasiat pesan moral atau nasihat-nasihat gitu, ya. Contohnya wasiat untuk agar anak-anaknya menjaga tauhid mereka, agar anak-anaknya bertakwa kepada Allah,
agar anak-anaknya menjaga salat-salat mereka. Ini disebut dengan wasiat pesan moral semuanya. Dan wasiat yang seperti ini boleh ditujukan kepada ahli waris ataupun kepada selain ahli waris. Dan ini adalah wasiat yang paling utama dibandingkan dengan wasiat harta. Dan inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan kepada umat seluruhnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131, "Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu wahai umat Islam agar bertakwa kepada Allah. Baik, maka wasiat yang pertama berupa pesan moral, maka ini boleh untuk ahli waris maupun untuk selain ahli waris. Adapun yang kedua adalah wasiat harta. Wasiat harta. Maka wasiat harta tidak boleh untuk ahli waris. Ana ulangi, wasiat harta itu tidak boleh untuk ahli waris. Ya, jadi yang namanya wasiat itu harus selain ahli waris. Karena Nabi SAW bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris." Sesungguhnya Allah telah memberikan ya masing-masing haknya. Maksudnya masing-masing ahli waris itu ada hak-haknya. Adapun wasiat bukan untuk ahli waris, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maka kada boleh misalnya ketika ayah itu masih hidup, ada anaknya tuh masya Allah baik banget lawan abahnya, masuk bawakan wadai misalnya membawa wadai, akhirnya duduk, nanti amun abah sudah mati misalnya, rumah ini harga nikam, itu kan wasiat karena disandarkan kepada kematian, setelah kematian. Ini kada boleh, karena yang ahli waris itu akan mendapatkan bagiannya sendiri, bukan dari wasiat. Nah, maka para ayah, orang tua maka harus bertakwa kepada Allah dalam masalah ini. Ya, jangan sampai orang tua itu menjadi sumber sengketa di antara anak-anaknya. Betapa banyak sengketa itu terjadi antara ahli waris disebabkan karena ayahnya itu mudah mengumbar janji. Nanti kalau abah meninggal, itu tanah yang di situ harga nikah untukmu, ya. Dan tidak dikasih tahu kepada ahli waris yang lain hal ini misalnya. Akhirnya ketika ayah meninggal, oh ayah pernah bilang bahwasanya ini untukku. Kata ahli waris yang lain, kami kada ada mendengar, kada ada saksi. Akhirnya apa? Ribut. Maka wasiat yang seperti ini tidak sah. Ya, maka dikembalikan dalam apa? Dalam hukum waris dalam masalah. Baik. Nah, jadi kalau wasiat berupa harta itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Selain tidak boleh diberikan kepada ahli waris, tidak boleh juga melebihi 1/3. Maksimal untuk wasiat itu adalah 1/3. Makanya Nabi SAW pernah mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit dalam keadaan sekarat. Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau melihat aku dalam keadaan sekarang," maksudnya sekarat, "sedangkan aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah aku berwasiat atau menyedekahkan hartaku sebanyak 2/3-nya?" Maka kata Nabi, kada boleh. Bagaimana kalau setengahnya? Kata Nabi, kada boleh. Bagaimana kalau 1/3-nya? Maka kata Nabi, 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Maka paling maksimal wasiat itu adalah 1/3. Baik, intinya ya jangan lupa untuk menulis wasiat kalau ada yang sesuatu yang diwasiati. Baik, dan sebaiknya wasiat itu ditulis ya supaya tidak menjadi sengketa di kemudian hari. Yang keenam, di antara perkara yang harus dilakukan oleh seorang yang sakit. Nah, ini penting ya, sangat penting, berwasiat agar
pengurusan jenazahnya sesuai sunnah. Ulangi, berwasiat agar pengurusan jenazahnya itu sesuai sunnah. Baik, Syekh Albani rahimahullah pernah berkata, ketika kebanyakan orang di zaman sekarang mengerjakan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat, apalagi yang menyangkut pengurusan jenazah, maka menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim adalah agar jenazahnya diurus dan dimakamkan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangankan zaman sekarang, zaman sahabat saja, sebagian sahabat itu mewasiatkan kepada keluarganya agar diurus jenazahnya sesuai dengan sunnah. Di antaranya adalah Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan bahwasanya ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah berkata saat ia sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, buatlah lubang untukku berupa liang lahat dan letakkan beberapa batu bata di atas jenazahku seperti yang pernah dilakukan atas jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat berpesan kepada anaknya supaya nanti diurus jenazahnya seperti sebagaimana diurus jenazah Rasulullah. Begitu juga Abu Burdah, ia berkata, saat menjelang kematiannya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an pernah berwasiat, apabila kalian mengangkat jenazahku, maka percepat jalannya. Ya. Karena di antara sunnah mempercepat dalam pengantaran jenazah. Janganlah kalian mengiringi jenazahku dengan membawa kemenyan atau dupa. Janganlah kalian letakkan sesuatu di atas liang lahatku yang menjadi penghalang diriku dengan tanah. Janganlah kalian dirikan bangunan di atas kuburanku. Aku pun meminta kalian bersaksi bahwa aku berlepas diri dari setiap wanita yang mencukur habis rambutnya. Ya, ketika meratap mungkin dia cukur semua rambutnya, aku berlepas diri dari mereka. Begitu juga wanita yang menampar-nampar pipinya dan juga wanita yang merobek-robek pakaiannya. Aku berlepas diri dari mereka semua. Baik. Begitu juga yang ketiga dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika aku mati kelak, janganlah kalian mengabarkan kematianku kepada siapapun, karena sungguh aku takut hal itu menjadi sebuah na'yun. Na'yun itu pengumuman kematian. Ya. Maksud an-na'yu yang dilarang, pengumuman kematian yang dilarang itu adalah pemberitaan tentang wafatnya seseorang dengan cara tertentu. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu mengumumkan kematian disertai menyebutkan kebanggaan, sifat-sifat si mayit, diiringi dengan keributan, ratapan. Nah, itu yang dilarang. Ya, maka dia wasiatkan jangan sampai seperti itu. Intinya banyak di antara para sahabat yang berwasiat nanti ketika penyelenggaraan jenazahnya sesuai dengan sunnah. Itu di zaman mereka, apalagi di zaman kita sekarang, ya, yang banyak dicampuri dengan ibadah-ibadah atau hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir berkaitan dengan orang yang sakit. Yang ketujuh berarti ya. Jangan tinggalkan sholat hanya disebabkan karena sakit. Nah, ini sangat penting. Ya, betapa banyak orang ketika dia sakit, apalagi sakitnya mungkin tidak bisa menyebabkan dia bangkit dari tempat tidurnya, akhirnya dia meninggalkan sholat. Maka ini kekeliruan. Yang namanya sholat itu wajib selama akal itu masih berfungsi, ya, dan tata cara sholatnya itu sesuai dengan kemampuan. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka silakan duduk. Kalau tidak mampu duduk, silakan berbaring. Artinya lakukan sholat sesuai dengan kemampuan, ya.
Namun sangat disayangkan betapa banyak kita lihat orang-orang yang sakit di rumah sakit, sudah mereka tidak sholat sama sekali. Coba dikhawatirkan dalam kondisi demikian, kalau ternyata nyawa mereka dicabut pada saat seperti itu, sementara dia meninggalkan sholat, ya maka dia meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Maka dikhawatirkan demikian. Maka sekali lagi, jangan sampai gara-gara sakit seseorang meninggalkan sholat. Dan telah kita bahas tentang bagaimana tata cara sholat orang sakit, ya. Maka, nah inilah diantara perkara-perkara yang wajib atau harus diperhatikan oleh seorang yang sedang sakit. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang adab-adab menjenguk orang sakit dan apa yang dilakukan ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Baik, insyaallah kita bahas semuanya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.